I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Munar Rahma dan teman-teman saya ada Rifka Ajijah dan juga Nabila. Di sini kami akan mewawancarai yaitu Kak Padilla, yaitu salah satu orang Indonesia ya Kak? Iya, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Terus kita akan mewawancari tentang negara Turki. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu terlebih dahulu Kak. Boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fadul Rohim, biasa dipanggil Dila. Saya S1 jurusan Manajemen Bisnis di Bursa Technical University di Turki. Salam kenal semuanya. Iya Kak, salam kenal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-1 ya Kak. Iya, boleh. Untuk sejarah singkat tentang negara Turki yang diketahui Kakak bagaimana sih? Tahu aku tuh, dulu tuh Turki itu sebelum menjadi sebuah Republik Turki itu sebelumnya, kan Turki itu adalah sebuah kerajaan Utsmani ya. Udah pernah dengar belum? Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani itu, Turki Utsmani itu berdiri sekitar 600 tahunan. Terus setelah itu kerajaannya tuh mulai sedikit hancur. Terus setelah beberapa tahun hancur, rajanya pergi meninggalkan Turki, entah itu diasingkan, entah itu apa, aku juga kurang ngerti sih sebenarnya. Terus setelah rajanya menghilang, lalu muncullah sebuah prajurit, awalnya itu dari prajurit dari Inggris, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dia jadinya diutus jadi presiden Turki pertama. Semenjak masa kepemimpinan beliau, kerajaan Turki Utsmani runtuh dan akhirnya Turki berubah menjadi sebuah republik sampai sekarang. Gitu. Oh, berarti Turki itu sama kayak Indonesia berarti republik ya Kak negaraannya? Iya, republik. Oke. Oke. Terus yang selanjutnya ada nggak sih landasan di negara Turki? Landasan negara. Landasan negaranya, aduh, aku sebenarnya kurang paham ya kalau misalnya ini, soalnya aku nggak terlalu menjurus ke situ. Soalnya aku kan bukan anak hukum juga, aku jurusan manajemen bisnis, jadi aku nggak terlalu ngerti juga gitu masalah pemerintahan di Turki. Cuman kayaknya Turki tuh kayaknya tuh sekarang tuh udah ini sekuler kan. Jadi landasannya udah nggak terlalu menjurus ke Islami gitu. Setahu aku sih kayak gitu. Oke, makasih Kak. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya itu Nabila. Boleh? Nabila, silakan. Lanjut sama saya aja tuh ya. Kayaknya terkendala dalam jaringan. Oke, selanjutnya Kak, hukum yang dipakai di negara Turki tersendiri itu apa ya Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya aku kurang tahu ya Tahu. masalah hukum sama pemerintahan Turki itu. Oh, oke deh. Kalau gitu kita nanyanya yang Kakak tahu aja deh. Gimana Kak? Biar nggak ini ya. Iya, boleh. Soalnya apa ya, aku nggak terlalu ini juga tentang pemerintahan di Turki, karena emang karena kita ya banjir atau orang asing ya, jadi
kita juga agak takut gitu buat ikut campur di pemerintahan mereka, karena Turki itu termasuk orang-orang yang agak sensitif gitu, terlebih buat orang asing. Bahkan yang tadi aku bilang, Mustafa Kemal Atatürk itu mereka tuh sampai sekarang tuh masih menjunjung tinggi presiden pertama mereka dibanding presiden yang sekarang memerintah Turki gitu, Erdogan. Jadi bahkan di seluruh sekolah-sekolah pun, di universitas dan sekolah di mana-mana, biasanya kan kalau di Indonesia kan eh, yang dipajang tuh presiden yang sekarang sedang menjabat kan, Bapak Jokowi sama Bapak Maruf Amin gitu. Nah kalau Turki itu enggak, mereka majangnya tuh Mustafa Kemal Atatürk itu. Jadi apa ya, nasionalismenya tuh tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita terlalu ikut campur ke pemerintahan mereka tuh, mereka agak sensitif juga gitu loh. Makanya kita di sini tuh nggak terlalu mengurusi tentang pemerintahannya gitu, karena karena kembali ke situ takut sensitif juga gitu orang-orang Turkinya gitu loh. Oke. Kalau di Turki sendiri ada tradisi-tradisinya nggak Kak? Atau gimana? Tradisi Turki, tradisi kayak gimana nih, kayak tradisi di Ramadan kak atau 17-an kak, kayak Ya, ya kayak kalau gitu. misalnya di Kalau oh misalnya ya ya. di Indonesia kan ada tradisi apa gitu. Kalau misalnya di sini kan di Indonesia, kalau di Turki ada nggak kayak tradisi-tradisi yang ada di Indonesia? Bisa kayak Ada kayak sih, lahiran 7 bulanan kayak gitu. ada biasanya tuh orang-orang Turki tuh kalau misalnya mau Ramadan tuh mereka kayak ngadain apa ya, bisa ngumpul di masjid gitu, terus kayak bagi-bagi makanan. Biasanya tuh makanannya tuh kayak yang manis-manis, makanan-makanan khas Turki. Turki itu kan suka banget sama manisan-manisan gitu kan. Jadi kayak biasanya mereka ngasih namanya lokma. Lokma tuh kayak tepung gitu, bulat-bulat gitu, terus diiniin sama gula cair gitu. Terus dibagi-bagiin ke semua yang datang gitu, gitu. Terus biasanya kalau misalnya tradisi hari besar kemerdekaannya Turki, kayak kemarin baru banget Turki merdeka ke 100 tahun, tanggal 29 Oktober kemarin. Biasanya mereka tuh kayak sama sih kayak di Indo, kayak ada pawai gitu ngelilingin daerahnya masing-masing. Terus rumah-rumah di sini tuh pada ngeiniin bendera Turki atau enggak gambar Presiden Atatürk itu. Jadi nasionalismenya tinggi banget sih. Kayak gitu. Boleh teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Kak, kalau untuk kan kalau di Indonesia kayak ada TNI, Polri kayak gitu kan. Ya kalau di Turki itu sebutannya apa gitu? Apa? Gimana? Boleh diulang nggak? Kan kalau di Indonesia tuh kayak ada sistem ketahanan negaranya tuh pakai TNI atau Polri gitu kan. Nah kalau di Iya, Turki sebutannya tuh apa gitu? sama. Sama di sini tuh ada askar sama kayak TNI gitu sama polisi kayak gitu. Terus ada juga polisi yang berkuda khusus gitu. Jadi polisinya polisi kuda gitu. Sama sih kayak di sini. Terus Turki itu karena di sini banyak banget ya orang-orang dari negara-negara tetangga yang mengungsi ke Turki, khususnya kayak orang-orang Syria, karena kan kita Turki sama Syria tuh bersampingan banget ya, dan Syria masih konflik kan sampai sekarang, jadi banyak banget orang-orang Suriah yang mengungsi ke Turki gitu. Nah, terus satu lagi nih, kalau misalkan kita kalau di Ini Indonesia ada hak asasi manusia kan ya. Nah, kayak seperti kebebasan memeluk agama atau kebebasan berpendapat gitu. Nah, kalau di Turki apakah ada seperti pasal atau undang-undang yang mengatur tentang itu atau bagaimana gitu? hmm, kalau kebebasan memeluk agama tuh ya
ada sih. Soalnya kan sama kayak Indonesia Republik kan, sebuah negara yang republik. Turki juga sama kayak Indonesia, 90% tuh Muslim, mayoritas Muslim. Cuman mereka nggak menganut kayak sebuah negara Islami gitu loh. Mereka lebih ke sekuler, jadi membebaskan buat warganya untuk nggak apa-apa. Kita kita negara Islami tapi masih banyak juga yang sekuler yang nggak memeluk agama gitu. Kayak gitu. Oh, aku mau nanya. Oh, Boleh dilanjut, bentar. Apakah setiap daerah di sana mempunyai tradisi? Tradisi per daerahnya gitu ya. Kalau di sini itu enggak sih, enggak kayak di Indonesia kayak gitu. Kayak Indonesia kan ada bersuku-suku, setiap daerah kayak ada suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa kayak gitu. Kalau di sini enggak ada, semuanya sama, semuanya menggunakan bahasa persatuan mereka, bahasa Turki. Jadi enggak ada perbedaan setiap daerah masing-masing gitu, enggak ada. Jadi mau mau kita ke daerah Turki di selatan, Turki di utara, mereka menggunakan bahasa Turki itu sendiri, sama gitu semuanya. Kayak gitu. Ada lagi, Bill? Kalau boleh tahu, kalian jurusan apa? Jurusan administrasi. ah, administrasi, ininya sih administrasi bisnis, Ah, tapi Eh, untuk fokus ke peminatannya administrasi, peminatannya administrasi perkantoran. oh, dari universitas mana ya? dari Politeknik LPDP Bandung. Oh, iya, iya, iya. Oh iya, tadi kakak asalnya dari mana? Aku dari Bandung. Aku asalnya Oh, dari Bandung. Bandung juga. Iya, aku Malah. dari Cibiru. Oh, oh iya kak, kalau untuk perbedaan dari negara Turki sama negara Indonesia yang kakak rasain itu seperti apa gitu? Yang aku paling rasain banget tuh di sini tuh lebih aman gitu loh. Kayak aku pernah, iya, kenapa ya? Aku tuh kalau di Indo tuh nggak seluas gitu loh kalau buat jalan-jalan, terlebih karena transportasinya juga ya di sini kan lebih memadai gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana-mana ya udah tinggal naik bis, terus ada kereta. Kalau aku di Bandung kan, Bandung belum terlalu ini kan, nggak ini kayak Jakarta gitu. Terus kayak lebih lebih bebas aja gitu, lebih aman. Aku pernah hilang dompet berapa kali, 3-4 kalian, dan selalu kembali gitu. Padahal ada yang nemuin, orang-orang tuh gitu, ada yang nemuin, terus mereka tuh alhamdulillah pada jujur-jujur gitu loh. Mereka nemuin terus mereka ngasihin ke petugas, terus atau enggak ke, waktu itu aku pernah jatuh di depan restoran gitu, terus yang nemuinnya tuh langsung ngasih ke petugas di restoran itu loh. Jadi kayak iya, alhamdulillah mereka jujur-jujur gitu loh. Ya aku ngerasain gitu sih. Kalau di Indo kan nggak mungkin kan jatuh terus ya udah pasrah aja gitu. Suka diambil aja. Iya, kayak udahlah nggak mungkin balik juga gitu. Di situ sih aku yang paling aku ngerasain dan bersyukur banget tuh itu orang tua kita masih jujur-jujur baik-baik. Iya. Mungkin Mila Kalau kalau untuk bahasa yang digunakan di Turki itu bahasa apa ya, Kak? Bahasa Turki, mereka punya bahasa khusus kayak bahasa Indonesia. Mereka punya bahasa Turki. Makanya aku sebenarnya kedatangan tahun 2021 kan. Tapi aku baru masuk 2022 karena kita tuh sebelum masuk universitas, jadi studen-studen internasional yang pengen lanjut kuliah di Turki tuh mereka harus punya sertifikat kelas bahasa Turki dulu 1 tahun. Jadi kalau misalnya udah
masuk kelas bahasa, udah punya sertifikat kelas bahasa itu baru kalian bisa masuk universitas gitu. Karena rata-rata di sini pakai bahasa Turki full pembelajarannya. Even ada sih yang pakai bahasa Inggris gitu. Cuman itu biasanya tuh cuma 30%-nya gitu loh. 30%-nya juga sedikit banget sih. Maksudnya kalaupun emang ada yang 30% pakai bahasa Inggris itu tuh kadang tuh dosennya juga nggak terlalu jaga itu bahasa Inggrisnya. Karena balik ke sebelumnya orang Turki tuh nasionalismenya tinggi banget. Mereka tuh nggak ada kayak kita belajar bahasa Inggris dari SD. Kita kan ada kan. Kalau mereka tuh enggak. Bahkan di tempat-tempat kayak airport sekalipun tuh masih susah buat kita nemuin orang Turki yang bisa bahasa Inggris. Jadi mereka nggak suka kalau misalnya ada orang yang ngomong bahasa Inggris kayak kamu tinggal di Turki, kamu harus belajar bahasa Turki gitu loh. Jadi harus banget belajar bahasa Turki gitu. Oke Kak, aku mau nanya lagi, kalau Turki itu pernah dijajah sama jaringannya? Ada suaranya nggak Kak? Ada. Kalau negara Turki itu pernah dijajah sama negara apa ya Kak, kalau boleh tahu? Setelah aku tuh sama Inggris, Jerman, terus Spanyol kalau nggak salah. Iya, mereka sebenarnya tuh dulu tuh kan Turki tuh bukan Turki kan, kerajaan Utsmaniyah, Persatuan Bangsa-Bangsa Arab itu. Nah, setelah Sultan Utsmani itu hancur yang tadi aku ceritain di awal tuh, baru deh eh, kerajaan Utsmaniyah hancur, lalu eh, pemerintah Inggris ngutus prajuritnya dia Mustafa Kemal Atatürk itu presiden pertamanya Turki buat jadi presiden Turki gitu. Iya, kan kalau tadi kan kata-kata katanya harus apa ya? Kalau misalkan mau ke Turki harus apa ya? Harus bisa bahasa Turki. Nah, berarti Ya, di sana kayak WNA-nya tuh dikit tuh. Dikit. Berarti dikit gitu WNA-nya karena kebanyakan meren lagi. Karena kebanyakan orang asana asli gitu. Apa gimana? Mereka welcome nggak ke WNA gitu? oh welcome sih, welcome banget. Soalnya iya banyak banget kan di sini orang-orang asing, warga negara asing. Kita nyebutnya di sini ya banje. Bahasa Turkinya itu ya banje orang asing tuh. Di sini tuh banyak banget ya banje dari kayak ya berbagai negara buat kerja, buat belajar, buat apapun itu gitu. Mereka masih menghargai. Cuman ini masuk nggak suaranya? Halo? Nah ya masuk ya. Iya, mereka welcome banget, baik banget sebenarnya. Apalagi kayak nenek-nenek, ibu-ibu, kakek-kakek, mereka tuh lebih lebih welcome banget sama orang-orang asing kayak mereka tuh suka kepo gitu loh, kayak suka nanyain kamu orang mana gitu. Terus oh kamu eh, belajar ya di sini, apalagi kalau misalnya kita datang buat belajar tuh mereka tuh kayak kayak wow banget gitu loh. Karena tuh even orang Turkinya sendiri tuh masih agak jarang lah kayak 50% lah yang lanjut ke universitas. Padahal mereka tuh dibiayai full gratis sama pemerintah sampai kuliah kuliah sampai universitas gitu tuh masih sedikit. Makanya mereka tuh benar-benar kayak wow banget sama orang-orang asing yang datang ke Turki untuk belajar gitu. Gitu. Makanya ya
Halo? Halo, cek. Gimana, Kak? Coba ada suara. Ada masuk. Kalau dari tempat kakak ke Iya, boleh. Konstantinopel gitu, jauh apa enggak? Eh, deket sih lumayan. Aku tinggal di Kota Bursa, sekitar Dut atau nggak naik bis itu kota aku. Deket, deket. Terus di Turki ada tempat yang harus kayak wajib dikunjungi kalau misalkan kalian ke Turki gitu. Oh, Istanbul sih. Istanbul di sana banyak banget peninggalan peninggalan Turki yang asalnya masjid terus pernah dijadiin museum semenjak pemerintahan pertama Turki. Terus alhamdulillah setelah pemerintahannya Erdogan yang sekarang menjadi presiden Turki, Erdogan mengubah lagi Hagia Sophia dari museum ke masjid lagi. Jadi alhamdulillah sekarang udah jadi masjid lagi Hagia Sophia. Terus hmm, di Bursa di kota aku kayak museum-museum. Biasanya tuh ya kayak tour guide orang-orang Indo tuh biasanya tuh kalau ke Istanbul tuh pasti ke Bursa juga. Jadi pendahulu pendahulu Turki Utsmaniyah tuh benangnya di kota Bursa gitu, di kota aku sekarang. Banyak sih kalau ngomongin rekomendasi tempat untuk antek kayak kuno gitu. Banyak banget di sini di Turki. Kalau mau belajar peninggalan Islam, kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Eropa tuh ada di sini semuanya. Kalau Iya. presiden kan republik ya Kak, berarti kayak presiden gitu ya. Nah untuk apa ya, sistem mereka tuh di negara itu tuh akan suatu masalah nih di negaranya, apakah jalannya dengan demokrasi atau dengan apa gitu, bisa ada keputusan yang lain, misalkan mereka tuh selalu pakai keputusan ini kalau misalkan nyelesain masalah Iya, atau sama gitu. kayak Indonesia. Di sini juga negara demokrasi kan. Mereka kalau misalnya ini mengusungkan presiden juga sama melalui pemilu kayak di Indonesia kayak gitu. Jadi diambil dari sama 5 tahun kayak di Indonesia. Kalau misalnya seorang pemimpin yang eh, gitu masih ada sempat ada kayak hukuman mati kayak gitu di sini masih ada. Jadi dilungsurin terus hukuman mati kayak gitu terus diganti lagi sama pemimpin-pemimpin yang baru di sini masih masih apa ya masih kental gitu. Oke.
Mungkin itu aja Kak wawancaranya, pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banyak untuk waktunya. Sudah Iya, ngomonginnya mepet dan panjang. sama-sama. Maaf juga ya kalau misalnya kurang jelas juga. Pokoknya salam salam kenal juga dari sama-sama orang Bandung. Dan kakak juga Iya. semoga selalu disehatkan, dilancarkan juga kuliahnya. Kita juga Amin. alhamdulillah ini kayak semester akhir. Amin. Gitu ya mau yang menjadi Semoga amin. lancar Amin sama menjadi usaha juga. kita dilancarkan. Dan kakak juga selalu semangat, selalu sehat dan uh, ya selalu sukses. Amin. Kalian juga. Amin. Terima kasih banyak juga ya Mungkin waktunya. Gilanya tadi kalau itu sesi foto dulu. Boleh? Boleh. Satu, dua. Oke. Mungkin itu aja Kak. Iya, Banget dari pagi di rumah. nggak repot sama sekali. Aku juga bisa bantu banyak buat kalian. Semoga tugasnya lancar ya sampai akhir. Amin. Nah, mungkin Oke. itu aja dari kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan baik dari ada yang like atau apa sedia menjadi narasumber kami. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.